Oh ya, kalau laporan sesungguhnya papan tulis kelas revisi itu sudah rusak. Maka saya sarankan untuk segera dulu itu kemarin dia. Ya, yang kemarin. Sudah muncul semua ya di screen masing-masing. Halo, gimana? Sudah muncul semua ya teman-teman ya? Oke. Oke, pre-TOEFL. Pre-TOEFL ataupun TOEFL sebenarnya sama-sama saja ya teman-teman. Cuman di kami kenapa dibedakan? Dibedakan berdasarkan porsi materinya saja. Kalau kelas TOEFL di lembaga kita, kelas TOEFL itu berarti 30% materi, 70%-nya scoring. Itu kelas TOEFL. Untuk kelas pre-TOEFL kenapa disebutnya pre? Karena kebalikannya. 70 atau 80% materi, sisanya scoring. Itu di kelas offline ya. Kalau di kelas online, karena jumlah meetingnya juga terbatas, scoringnya hanya seputar structure saja. Gitu. Pembagian materinya sudah saya infokan tadi, memang lebih dominan ke structure. Reading 2 kali, listening 2 kali, seperti itu. Jadi scoring di kelas kita untuk pre-TOEFL online ini nanti scoringnya berupa scoring structure saja. Nah, kita fokus ke structure terlebih dahulu. Structure for TOEFL ada beberapa dasar yang harus kita miliki, yaitu pengenalan jenis kata. Pengenalan jenis kata atau yang disebut dengan kelas kata, part of speech. Ada banyak sebenarnya part of speech itu, dari verb, dari pronoun, dan sebagainya, atau singkatannya Pancavip, barangkali teman-teman ada yang sudah pernah kenal. Dari semua part of speech yang wajib kita kenali adalah 4 hal. Apa itu? Yang pertama noun, yang kedua verb, yang ketiga adjektif, dan yang keempat adalah adverb. Ini yang wajib kita kenali atau hal dasar dalam pembelajaran TOEFL. Nah, teman-teman, vocab itu banyak. Namun tidak memungkinkan kita menghafalkan satu kamus kan ya. Nah, untuk mengantisipasi keterbatasan vocab yang kita punya, sebaiknya kita ingat ciri-ciri dari masing-masing kata. Yang pertama adalah noun. Ciri-cirinya atau akhirannya lebih tepatnya biasanya berupa ion-ion. Contohnya information, provision, education, motivation. Nah, itu berarti noun karena berakhiran ion-ion teman-teman. Berikutnya non itu juga bisa berakhiran ence atau ance. Contohnya independence, acceptance. Perhatikan tulisannya ya, independence yang berakhiran ence bukan yang nt. Acceptance, importance, dan seterusnya. Itu berarti dia jenis kata non. Yang berikutnya juga berakhiran iti, bisa jadi dia adalah non. Apa itu? Contohnya adalah creativity, identity, unity, kemudian apalagi semua yang titi itu berarti non. Kenapa sih kita harus tahu ciri-ciri dari kata seperti ini? Nah, nanti ke depannya ini penting sekali. Jadi sementara ini coba kita kenali dulu dari masing-masing kata. Yang pertama non.
Bisa berakhiran ion, ence, ance, titi, atau hood. Childhood, brotherhood, neighborhood. Bisa dipastikan dia non, meskipun kita tidak tahu artinya teman-teman. Karena dalam pengerjaan TOEFL itu belum tentu kata yang keluar merupakan kata yang sudah kita kenal. Padahal kita tetap dituntut untuk bisa menganalisanya. Nah, jadi kemampuan menganalisa dalam pengerjaan TOEFL itu penting, bukan diartikan. Jadi jangan lupa cara mengerjakan TOEFL jangan diartikan terlebih dahulu. Tapi harus dianalisa dulu ini jenis kata apa. Seperti itu ya. Lanjut lagi, masih dengan non teman-teman bisa berakhiran dem atau th. Health, wisdom, kingdom, freedom. Itu berarti dia non. Karena ciri-cirinya apa tadi? Berakhiran dem. Health, untuk yang health ini seringnya komposisinya berupa adjektif ditambah th. Teman-teman ada yang tahu artinya kuat? Apa kuat? Ayo artinya. Bahasa Inggrisnya kuat apa ayo? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya kuat? Ayo siapa yang tahu nih? Bukan, bahasa Inggrisnya kuat, strong, betul. Kalau kekuatan gimana? Tinggal tambahin th, tapi bukan strong th ya, tulisannya strength. Jadi kalau strong itu adjektif ya, kata sifat. Kalau strength kan ada th-nya tuh di belakang tulisnya. Nah, itu berarti dia non gitu. Kemudian ada yang tahu bahasa Inggrisnya panjang. Apa yo bahasa Inggrisnya panjang? Long. Nah, itu adjektif. Long itu adjektif. Biar dia jadi non tambah apa? Tambah th. Jadinya apa ya? Length, betul. Nah, itu kita harus bisa mengidentifikasi teman-teman. Long itu adjektif, kalau length yang berakhiran th itu berarti nonnya gitu. Nanti aturannya beda soalnya. Kalau adjektif bagaimana, non harus bagaimana. Bagus. Berikutnya adalah ririri. Recovery, discovery. Tapi untuk yang akhiran ri ini bisa dibilang masih 50-50 sih ya. Tidak pasti non kalau yang ini pada prakteknya. Selain ririri ini pasti non. Ship, nah itu pasti banget tuh 100% pasti non kalau udah berakhiran ship. Scholarship, internship, relationship, penmanship itu pasti dia non karena berakhiran ship. Kalau yang ririri tadi masih 50-50 ya. Karena seperti yang teman-teman lihat bersama di sini, ririri itu ada dua, ada di non, ada juga di adjektif gitu. Cut. Kalau berakhiran cut bisa dipastikan juga dia adalah non. Multitude, attitude, longitude itu pasti non. Entah artinya apa. Ingat kita nggak butuh tahu artinya. Kalau kita tahu artinya yaitu nilai plus. Tapi itu bukan hal wajib dalam TOEFL. Berikutnya bisa berakhiran ism. Capitalism biasanya artinya adalah paham ya. Capitalism, radicalism, komunisme dan seterusnya. Yang ism. Idealism dan seterusnya itu, nah itu pasti non. Jenis katanya adalah non. Bisa juga berakhiran kresi seperti demokrasi atau logi, biology, teknologi, ideologi dan seterusnya. Yang logi itu dipastikan non juga. Nis ini juga pasti non. Biasanya posisinya berupa adjektif ditambah nis. Contohnya happiness, asalnya adalah happy. Apa ya artinya happy? Apa artinya happy? Happy. Senang. Bahagia. Apa? Senang ya. Nah, happy aja itu adjektif. Tapi kalau happiness ketambahan ness jadi non deh. Artinya pun juga akan beda. Artinya kesenangan atau kebahagiaan. Gitu. Tajam itu apa tajam? Bahasa Inggris tajam apa? Apa bahasa Inggrisnya tajam, teman-teman? Sharp. Nah, kalau tambahin sharpness, jadinya artinya apa ya? Ketajaman.
Ketajaman, betul. Jadi sharp itu adjektif, kalau sharpness jadinya noun. Gitu. Itu untuk yang ness. Biasanya adjektif ditambah ness ya. Berikutnya terakhir, tapi ini malah yang paling sering muncul di TOEFL nih, akhiran men. Kalau sudah berakhiran men, pasti dia noun. Eksperimen, development, government, enlightenment, dan seterusnya. Requirement, dan seterusnya. Nah, itu yang men itu pasti dia berjenis kata noun. Lagi bawahnya masih dengan noun, tapi dia ini merujuk pada orang. Apa itu? Berakhiran atau or. Jadi ini orangnya. Explorer, berarti tukang explore. Sailor. Biasanya sih komposisinya dari verb ditambah atau or. Menulis, bahasa Inggrisnya menulis apa? Writing. Write ya. Kalau Write. penulis jadi apa? Writer. Writer, betul. Jadi untuk yang atau or ini biasanya terdiri dari kata kerja ditambah atau or. Writer, sailor, director, kemudian educator, teacher. Nah itu kan aslinya dari kata teach. Ditambah teacher jadi orang deh, jadi noun. Gitu. Ada lagi bawahnya masih dengan orang ya, ketambahan akhiran ist. Biasanya ini bermakna ahlinya. Psychologist berarti ahli psikologi. Dentist. Ada yang tahu artinya dentist apa? Dokter gigi. Dokter gigi ya, itu maksudnya spesialis gigi, ahli gigi. Kok bisa ahli gigi? Iya, den itu kan artinya gigi. Dental care. Jadi DENT aja itu artinya gigi. Kalau ahli gigi atau tukang gigi, dokter gigi ya, sorry. Jadinya dentist ketambahan IST, seperti itu. Berikutnya bisa berakhiran INT, students. Kalau yang ini tidak paten sih ya, ini masih 50-50 juga kalau yang INT. Kenapa 50-50-nya? Kadang yang berakhiran INT itu non, kadang juga dia adjektif gitu. Jadi yang NT ini masih 50-50. Kadang non, kadang adjektif. Student, confident. Kalau confident, non atau adjektif? Confident. Adjektif. Adjektif ya. Nah, padahal akhirannya sama loh. Confident. Berakhiran INT. Tapi kalau student dia malah non. Jadi untuk yang akhiran INT ini masih 50-50. Tidak mutlak 100% pasti non. Berikutnya double E. Nah, kalau yang double E ini dipastikan dia adalah non. Employee contohnya. Yang IC juga masih 50-50. Kadang IC itu dia non, kadang juga adjektif. Nah, itu di bawah ada kan ya, akhiran adjektif yang berakhiran IC. Komik. Komik ini berarti orang komik, maksudnya pembuat komik tuh, komika. Komika beda mah ya. Komika mah kalau di Indonesia komedian. Nah, untuk berikutnya masih dengan orang berakhiran ian. Ini orangnya berarti technician, comedian, vegetarian. Nah, kalau yang berakhiran ian itu berarti orangnya. Atau berakhiran ante. Yang ante ini juga masih 50-50. Ente, ante, IC itu 50-50 ya, tidak 100% dia non. Kadang mereka menjadi adjektif seperti important, akhirannya juga ante, tapi dia adjektif gitu. Selain dari ente, ante, IC, dipastikan mereka adalah non, merupakan orang. Nah, teman-teman, sebelum ke pembahasan yang lain dulu, untuk kata benda itu sendiri dalam bahasa Inggris itu luas. Yang namanya kata benda tidak harus berupa hal-hal konkret terus, tidak. Bisa juga untuk hal-hal yang abstrak. Kalau saya bilang sehat, itu masuk kelas kata apa ya? Sehat. Sifat adjektif. Masuk apa? Sehat?
Adjektif. Adjektif ya. Kalau saya bilang kesehatan, No. kata apa itu? No. Enggak. Kata non. Non. Nah, kesehatan itu bisa dilihat nggak sih? Enggak bisa. Enggak ya, tapi dia masuk non. Nah itu, jadi non itu cakupannya luas, jangan dibatasi dengan hal-hal yang konkret saja. Termasuk kebahagiaan, dan seterusnya, kasih perhatian. Mereka masuk non meskipun tidak bisa dilihat. Berikutnya lagi, semua nama tanpa terkecuali nama itu ya masuk benda. Kalau saya bilang pare, itu kata benda atau bukan? Pare. Kata benda. Kata benda ya. Nah, jadi nama tempat, nama hewan, nama orang, nama benda apapun yaitu non. Nah, itu cakupan dari non. Berikutnya kita pindah ke verb. Nah, verb kata kerja. Kata kerja itu banyak memang, tapi sekali lagi karena vocab kita bisa saja terbatas ketika mengerjakan TOEFL, tapi dituntut untuk bisa menganalisa. So, kita kenali akhiran kata kerja tersebut apa aja. Yang pertama, bisa berakhiran ize atau ise. Contohnya realize, humanize, utilize, apalagi analyze. Jadi yang akhiran az itu tuh ize atau ise, berarti dia jenis katanya verb. Ingat, jangan mengedepankan meaning ketika mengerjakan soal nanti. Tapi harus kenal seperti ininya dulu. Oh, ini kata kerja nih, ini non nih, ini adjektif nih. Nah, kayak gitunya dulu yang harus kita kedepankan. Jadi untuk kata kerja bisa berakhiran is, realize, dan seterusnya. Bisa juga dia berawalan atau berakhiran n, shortened. Biasanya sih komposisinya adjektif ditambah n. Tapi n-nya nggak harus di belakang. Kadang ada juga yang di depan. Contohnya enlarge. Asalnya adalah large. Apa artinya large, teman-teman? Besar. Apa? Large? Large itu artinya luas. Kalau enlarge, nanti artinya apa dong? Enlarge. Apa yuk? Jadinya kata kerja memperluas. Jadi memperluas nanti enlarge. Nah, di contoh itu ada shorten. Asalnya adalah short. Short itu artinya apa? Pendek. Pendek. Pendek ya. Kalau shorten jadi apa dong kata kerjanya? Shorten. Memperpendek. Memendekkan. Betul. Memendekkan. Jadi ketika kata tersebut berawalan atau berakhiran n, dia berubah jenis katanya menjadi verb. Berikutnya ini juga masih 50-50 sih kalau yang ini, nggak mesti verb kalau yang Kenapa? Karena takutnya nanti dia masuk yang non, yang atasnya itu, yang orang itu. Writer dan lain sebagainya itu. Tapi kadang ada juga yang verb. Jadi yang ini masih 50-50. Selain dari dipastikan dia adalah kata kerja. Seperti akhiran is, akhiran n. Berikutnya yang pasti kata kerja apa? Berakhiran ify, justify, identify, magnify, kemudian apa lagi? Identify, personify, pokoknya yang five semuanya. Classify itu pasti dia kata kerja karena diakhiri oleh ify ini. Berikutnya yang terakhir bisa berakhiran at. Itu pun untuk yang at ini juga tidak 100% verb ya. Kadang nanti dia adjektif. At yang verb itu contohnya seperti apa? Incorporate, decorate, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, berikutnya adalah adjektif. Ciri-cirinya banyak sekali. Yang bisa dipastikan dia adjektif jika berakhiran aus,
Al, bel, full. If, less, ish, itu pasti. Selain yang saya sebutkan tadi, dia masih 50-50. Sekali lagi, yang dipastikan dia adjektif jika berakhiran aus, al, bel, less, if, full. Aus, contohnya seperti apa? Dangerous, serious, humorous, dan seterusnya. Itu pasti dia adjektif. Poisonous. Nah, yang al banyak. Social, normal, remedial, radical, classical, apalagi denial, dan seterusnya. Karena berakhiran al, ya berarti dia jenis kata adjektif. Bel. Contoh yang bel itu apa? Comfortable, sensible, valuable. Contoh lagi teman-teman. Satu lagi apa? Yang bel. Apa? Dan label. Nah, label. Jadi yang bel itu pasti dia jenis katanya adjektif. Kemudian bisa juga berakhiran ish. Sluggish. Biasanya sih yang ish ini dari warna biasanya. Yellow menjadi yellowish. Nanti artinya kean. Kalau yellowish berarti kekuning-kuningan. Reddish, kemerah-merahan. Itu artinya dari ISH. Ante. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk ante itu sendiri, dia masih 50-50. Kadang bisa non, kadang bisa adjektif. Nggak mesti kalau yang ante. Y juga demikian. Untuk yang akhiran Y, kadang di adjektif, kadang non. Kalau di non itu ambigunya nanti yang di titik itu sama-sama akhiran Y. Demokrasi. Nah, untuk akhiran titik Biologi. Atau boleh siapa aja yang nerima ya, Pak ya? Siapa aja yang nerima? Soalnya officernya lagi ke belakang. Oh, iya nggak apa-apa. Oh iya. Nama siapa, maaf? Pak Idah. Pak Ida. Terima kasih. Sama. Kan itu sendiri. Wah, itu saya malah. Iya. Maaf ya teman-teman ya. Ini ada paket. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk yang ante ini masih 50-50, tidak 100% di adjektif karena kadang takutnya dia di non. Begitupun yang y ya, kadang adjektif, kadang non. Jadi hati-hati kalau yang ini. Tapi kalau yang saya sebutkan tadi, apa aja itu aus, al, bal, if, less, full, pasti itu sudah, pasti itu adjektif. IC, nah tadi IC ada di non juga kan ya, tadi komik. Kalau ini ekonomik. Kalau yang IC di adjektif ini, biasanya dia bidang studi, biasanya ekonomik, politik, dan seterusnya. Ical ini saya rasa udah saya gabung dengan akhiran al tadi ya, logical, normal itu kan sama akhirannya al. Sensory, nah ini akhiran ri, ini mirip-mirip dengan akhiran ri di non. Recovery itu non. Sensory itu adjektif. Jadi untuk akhiran ri dia masih 50-50, tidak 100% dia adjektif ataupun non. Less, nah kalau less ini pasti dia itu adjektif less. Biasanya sih komposisinya dari verb ditambah less. Contohnya hopeless, talkless. Apalagi selain talkless sama hopeless, speechless. Nah, itu kan asalnya dari verb ditambah less. Biasanya begitu. Biasanya ya, jangan dipatenkan. Berikutnya yang pasti adjektif jika berakhiran ive. Nah, kalau ini pasti nih. Apa itu? Competitive, active, dan semuanya. Cooperative, dan seterusnya. Jadi kalau sudah berakhiran ive, pasti dia adjektif. Berikutnya yang li. Nah, kalau yang li ini juga perlu hati-hati. Li yang dimaksud dengan adjektif adalah non ditambah li. Contohnya friendly. Friend itu kan non ditambah li jadi adjektif.
Nah, kenapa? Karena takutnya nanti keliru dengan yang bawah. Paling bawah tuh, adverb malahan. Nah, jenis kata yang beda lagi. Apa bedanya tuh sama yang bawah, yang adverb? Kalau adverb itu adjektif ditambah li. Sedangkan adjektif non ditambah li. Saya Ini kalau ke sini kurang suka yang besar ya. adjektif ditambah li, dia menjadi adverb. Contohnya apa ya? Misal beautiful ditambah li Beautiful. jadi adverb. Selain beautiful dong, apalagi ayo? Sebutkan salah satu adjektif. Likely. Apa, Sir? Likely. Tidy. Tidy ya? Iya. Tidy itu adjektif jika ditambah li mengalami sedikit perubahan tapi tulisannya menjadi tidily. Kalau yang ini umumnya sih memang langsung aja tambahkan li, umumnya seperti ini. Tapi bagi adjektif yang berakhiran y nanti biasanya diganti dengan i seperti ini, tidily. Nah, itu adverb. Nah, kalau non ditambah li jadinya malah adjektif. Nah, hati-hati nih karena mereka mirip-mirip. Pengen kasih tanda. Apa, Una? Non ditambah li, contoh yang paling sering kita pakai adalah friendly. Itu kan Friendly. aslinya dari kata friend. Ditambah li dulu tuh. Jadi adjektif. deh. Jadi ini bukan adverb ya, meskipun bentuknya mirip. Nah, jadi perhatikan komposisinya. Selain friendly dong, apalagi ya? Sebutkan non. Non apa aja? Mungkin bisa ditambahkan artinya, Miss. Friendly itu artinya